Ya, pemirsa, publik tanah air ini dikagetkan dengan vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tanur yang membebaskannya dari tuntutan 12 tahun penjara atas kematian Dini Sera Afrianti. Kita akan membahasnya bersama juga dengan pakar hukum pidana, Prof. Suparji Ahmad. Selamat malam, Prof. Suparji. Malam. Sebelumnya, Prof, kita akan lihat lebih dahulu bagaimana kemudian lika-liku dari persidangan Ronald Tanur hingga akhirnya ada putusan ataupun vonis bebas yang kemudian hingga saat ini masih terus kontroversial. Pemirsa, kita hadirkan untuk Anda bagaimana awal mula dari persidangan Ronald Tanur yang kita ketahui ini berlangsung tepatnya pada Oktober 2023 lalu. Ronald ini ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polrestabes Surabaya pada 6 Oktober 2023, pemirsa. Atau 2 hari usai Dini Sera Afrianti ini meregang nyawa. Diketahui pemirsa bahwa Ronald Gregorius Tanur ini merupakan sepasang kekasih dengan Dini Sera Afrianti, dan kita ketahui bersama bahwa sempat disebutkan ada penganiayaan, bahkan sempat sebelumnya ada percekcokan yang terjadi. Dan pada tanggal 6 Oktober 2023 Ronald ditetapkan sebagai tersangka atas tewasnya Dini. Polisi pun kemudian juga menjerat Ronald Tanur dengan pasal 351 dan 359 KUHP tentang penganiayaan. Dan tidak selang berapa lama, usai mendapatkan desakan dari masyarakat, kepolisian juga menambahkan jerat pasal baru, yaitu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pemirsa. Jadi memang Ronald ini dijerat dengan pasal berlapis, yaitu penganiayaan dan juga pembunuhan. Setelah kemudian kita ketahui kasus ini sempat bergulir di media sosial dan juga sempat viral, dan akhirnya kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditetapkan ada jerat pasal pembunuhan dan juga penganiayaan. Kita melihat Ronald ini dikenakan pasal penganiayaan dan juga pembunuhan, Prof. Bagaimana Prof melihat jejak sejauh ini, apalagi kita sudah mengetahui ada sejumlah bukti-bukti yang dihadirkan juga dari pihak kuasa hukum korban, penganiayaan juga. Bagaimana melihatnya? Ya, sebetulnya sesuai dengan asas kausalitas ya. Sebab akibat dalam konteks hukum pidana itu kan penyebab tewasnya ya korban ini. Salah satunya adalah ketika korban ini bersandar ya di mobil yang kemudian dikendarai oleh terdakwa ya. Tapi kemudian CCTV-nya itu kan tidak secara langsung menyorot kepada korban, sehingga kemudian tidak diketahui secara pasti tentang kemudian penyebab kematian tadi itu. Ya. Sekiranya dikenakan pasal karena kelalaiannya menyebabkan ya tewasnya seseorang, maka sebetulnya itu bisa kena jeratan itu. Karena mestinya ketika dia nyetir mobil tadi itu, dia melihat kanan kirinya. Dan ketika di sebelah kirinya itu ada orang bersandar, maka mestinya dia mengetahui itu, kemudian menghentikan. Tapi kan kemudian ternyata dia melingkar dan kemudian menyeret dan kemudian menyebabkan kematian tadi itu. Artinya secara sadar memang pelaku ini melakukan penganiayaan pelindasan. Kalau secara sadar mungkin agak susah dibuktikannya. Tetapi setidak-tidaknya kelalaiannya. Karena mestinya ya tadi saya katakan bahwa ketika akan nyetir lihat kanan kiri supaya kemudian aman ya. Ada nggak orang yang sandaran di situ, ada orang yang kemudian berbahaya di situ. Maka seandainya diterapkan tentang kelalaian menyebabkan meninggalnya seseorang, maka itu bisa kena jeratan itu. Tetapi kemudian ternyata bahwa penganiayaan, pembunuhan itu kemudian ternyata tidak terbukti. Karena memang mungkin saja hakim mendalilkan bahwa meninggalnya itu karena soal minum alkohol, terus kemudian tidak ada saksi secara langsung melihat tewasnya yang bersangkutan, terus kemudian juga karena bahwa yang bersangkutan pelaku yang diduga pelaku ini sebagai terdakwa itu dianggap telah melakukan pertolongan gitu, sehingga kemudian itulah yang menyebabkan bahwa kemudian dia bebas dari jeratan hukum ya kaitannya dengan tewasnya korban tadi itu. Tapi pada sisi yang lain sebetulnya ini saya kira hampir semua publik mempertanyakan rasionalitas, logika yang dibangun oleh hakim sehingga kemudian menyebabkan putusnya bebas tadi itu. Karena ya fakta yang tidak bisa dipungkiri adalah ada orang yang
meninggal dunia, ada orang yang tewas, dan tewasnya tadi adalah dengan cara yang tidak wajar karena ada proses penganiayaan, ada kemudian mobil tadi itu, terus kemudian juga pada sisi yang lain bahwa mereka adalah kedua orang yang saling berhubungan untuk sebelumnya. Maka kalau kita ingat ya, kalau kita ingat kasus kopi sianida pada waktu itu, kemudian kan juga tidak secara jelas kapan membeli kopi sianidanya, kapan memasukkan kopi sianidanya, terus kapan meminumnya dan sebagainya. Tetapi kemudian kenyataannya ada korban di situ, maka kemudian menyebabkan siapa yang ada paling di dekat itulah yang kemudian diminta pertanggungjawaban. Dan ini sebetulnya juga orang terdekat diminta pertanggungjawaban, tetapi kemudian ternyata bebas. Itu publik tentunya mempertanyakan bagaimana putusan ataupun vonis dari hakim, karena tadi sudah dijelaskan ada sejumlah pertimbangan tentunya dari hakim hingga akhirnya memutus vonis bebas untuk Ronald Tanur. Kita akan kembali mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana jejak persidangan Ronald Tanur yang pada tanggal 17 Januari 2024, pemirsa. Kejari Surabaya ini menyatakan berkas P21 atau lengkap, dan ini sudah diterima. Kejari Surabaya pun menyatakan bahwa berkas dari Ronald Tanur ini sudah P21. Dan pada 19 Maret 2024 ini kemudian diselenggarakan sidang perdana tewasnya Dini Serafrianti yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Namun di sidang perdana ini Ronald pun menjalaninya secara daring dari rutan Kejari, pemirsa. Sidang ini dilaksanakan pada tanggal 19 Juni. Dan juga pada tanggal 27 Juni 2024, jaksa penuntut umum pun membacakan tuntutannya terhadap putra Edward Tanur, yaitu penjara selama 12 tahun, ditambah dengan restitusi sebesar 263,3 juta rupiah atau subsidiar kurungan penjara, pemirsa. Ini tepatnya pada tanggal 27 Juni 2024. Dan seperti kita ketahui bersama pada tanggal 24 Juli 2024, Hakim Ketua Erintuah Damanik ini memvonis bebas Ronald. Hal ini yang tentu kita ketahui sangat melukai rasa keadilan keluarga dan juga menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Kita akan hadirkan pernyataan selengkapnya dari putusan Erintuah Damanik selaku Ketua Majelis Hakim PN Surabaya, pemirsa. Berikut ini. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hak-hak serta martabatnya, menetapkan barang bukti berupa 1 unit mobil Innova Dewo diesel nomor Pol B 1744 Kon tahun 2020. Ya, melalui putusan vonis bebas tersebut terdapat 3 hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim untuk memberikan vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Yang pertama, pemirsa, terdakwa ini tidak terbukti secara sah dan juga meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP, atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP, atau ketiga pasal 359 KUHP dan 351 ayat 1 KUHP. Ini adalah salah satu pertimbangan dari hakim. Kemudian juga disebutkan terdakwa ini tidak terbukti secara sah dan juga meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pasal atau dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351. Dan karena disebutkan masih ada upaya melakukan pertolongan terhadap korban di saat masa-masa kritis dengan membawa korban ini ke rumah sakit dan juga untuk mendapatkan pertolongan, pemirsa. Dan terakhir, hakim ini juga memberikan pertimbangan jika kematian korban bukan karena luka dalam pada hatinya, tetapi karena ada penyakit lain disebabkan minum-minuman beralkohol saat karaoke. Prof, melihat pertimbangan dari hakim ini kan menjadi pertanyaan ya, apakah memang ada bukti CCTV kemudian juga hasil visum ini tidak dipertimbangkan oleh hakim, tapi hanya berdasarkan 3 poin tadi? Ya, saya kira pertimbangan hakim ya itu sangat terbatas sekali ya. Yang kemudian ditarik jauh ke belakang, yaitu minuman alkohol tadi itu, minum-minuman beralkohol. Padahal pasca minuman
beralkohol tadi itu kan ada rangkaian-rangkaian berikutnya, ya, ada penganiayaan, kemudian ada duduk di samping mobil, kemudian diseret mobil dan sebagainya. Dan itu, ada buktinya juga. Dan ada buktinya, ada visum, ada CCTV dan sebagainya. Maka sebetulnya ini kan menjadi pertanyaan, kenapa justru lari jauh pada konteks minuman beralkohol tadi itu. Mestinya yang paling dicari paling dekat adalah bagaimana sebab yang kemudian terdekat adanya kematian yang bersangkutan. Jadi kalau menggunakan logika, menggunakan rasional tadi itu, ketika kemudian hakim membebaskan bahwa kematian disebabkan karena minuman alkohol tadi itu, saya kira sangat-sangat tidak logis, sangat-sangat tidak rasional. Karena setelah itu ada proses-proses berikutnya kan gitu. Ya. Bagaimana kemudian dengan poin saksi tadi bahwa disebutkan tidak ada saksi, sehingga ini menjadi salah satu alasan dari poin hakim untuk memutus vonis bebas itu? Iya, kan saya kira alat bukti itu tidak semata-mata saksi. Bisa gunakan surat, bisa gunakan ahli, bisa gunakan petunjuk, ya, bisa gunakan keterangan terdakwa. Mungkin keterangan terdakwa kan akan beralibi, menolak, ya. Tetapi setidak-tidaknya hakim bisa menggunakan alat bukti yang lain. Bisa petunjuk, bisa surat, bisa ahli, surat bisa dalam bentuk visum tadi itu, keterangan ahli dari dokter, atau kemudian rangkaian-rangkaian peristiwa sebelumnya yang kemudian itu menyebabkan petunjuk. Jadi kalau hanya semata-mata ya mendasarkan kekurangan saksi, saya kira juga saksi yang lain bisa digunakan. Kalau memang kita mencermati ya, saksi yang kemudian melihat secara langsung bahwa yang bersangkutan menyebabkan meninggalnya korban, saya kira memang tidak ada. Tetapi kita hakim mestinya bisa menggunakan alat bukti yang lain. Jadi menurut saya ini adalah sebuah kelemahan hakim, kelemahan putusannya kalau kemudian mendasarkan bahwa kalau bebas ini semata-mata hanya karena kurang saksi. Mestinya hakim adalah menggali fakta-fakta yang sebenarnya untuk menghadirkan sebuah keadilan. Tetapi kenyataannya adalah justru sangat mencederai rasa keadilan, terutama bagi keluarga korban. Ya, gitu. Keluarga korban hingga saat ini juga sudah menempuh sejumlah upaya melaporkan kepada Komisi Yudisial. Bahkan kita ketahui ada dari Kejari juga mengajukan upaya kasasi, dan bahkan ini juga mendapatkan perhatian langsung dari Komisi 3 DPR RI. Nanti kita akan bahas selengkapnya bagaimana peluang-peluang dari upaya hukum ini, Prof. Usai jeda pemirsa, kami kembali sesaat lagi.